Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallim ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Lagi dan lagi sampai kita tiada lagi, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan syukur maka nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ini atau kepada hambanya ini maka akan ditambahkan, seperti dalam janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid. Barang siapa yang mau bersyukur dengan nikmat-nikmatku, maka akan aku tambahkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Sholawat bersalam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan alam, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti yang kita rasakan saat ini. Kita lanjutkan taklim harian kita, yakni pada malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan hadis baginda Rasulullah SAW yang menegaskan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi fadzalika ad'aful iman. Dari Sayyidah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melihat kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lidahnya. Jika tidak mampu, maka camkan dalam hati bahwa itu kemungkaran. Itu adalah derajat iman yang paling rendah. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Nasa'i, dikutip dari kitab At-Targhib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ulangi sekali lagi agar kita lebih faham, ya. Tapi kita harus tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang memberi kefahamannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma yufaqihu fiddin. Dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melihat kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lidahnya. Jika tidak mampu, maka camkan dalam hati bahwa itu kemungkaran. Itu adalah derajat iman yang paling rendah. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Nasa'i dari kitab At-Targhib. Jadi di dalam hadis ini dikatakan, kita ini kalau melihat kemungkaran diperintahkan untuk ubahlah dengan tangannya. Jadi kalau kita mampu, kita cegah dengan tangan kita. Kalau tidak mampu, ya dengan lidah kita. Toh dengan lidah nggak mampu, kita camkan dalam hati kita ini bahwa itu perbuatan
mungkar atau perbuatan yang tidak baik. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, disebutkan dalam hadis lain bahwa jika seseorang dapat mencegah kemungkaran dengan lidahnya, maka lakukanlah. Jika tidak, maka yakinlah di dalam hati bahwa perbuatan itu merupakan suatu kemungkaran. Dengan demikian, ia terbebas dari tanggung jawab. Dalam hadis lain mengatakan bahwa barang siapa membenci kemaksiatan walaupun hanya di dalam hati, ia termasuk orang yang beriman. Tidak ada lagi derajat iman yang lebih rendah dari derajat itu. Masih banyak hadis baginda Nabi SAW yang berhubungan dengan kandungan hadis ini. Kini lihatlah apa yang terjadi di depan kita. Berapa banyak di antara kita yang telah menyaksikan kemungkaran, lalu mengubahnya dengan tangan atau minimal menyatakan ketidaksukaannya dengan lisan. Berapa banyak di antara kita yang hatinya benar-benar membenci kemungkaran, padahal itu adalah selemah-lemahnya iman. Paling tidak hendaklah kita meyakini bahwa kemungkaran adalah kemungkaran, dan kita merasa sedih di dalam hati ketika melihatnya. Akhirnya, marilah kita duduk merenung dan berpikir apa yang sedang terjadi pada zaman ini dan apa yang seharusnya kita lakukan. Demikian tadi hadis yang pertama, yakni tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi di sini diterangkan ketika kita melihat kemungkaran, sekali lagi kalau mampu kita cegah dengan tangan kita. Ya, ini kemungkinan kalau apabila seorang tokoh atau mungkin ya katakanlah seorang polisi atau TNI mampu ini mencegah dengan tangan. Nah, kalau tidak mampu, maka dengan lisan. Dengan lisan pun masih tidak mampu, maka cegah kita minimal benci atau tidak suka dengan perbuatan maksiat yang kita lihat tersebut. Dan itu adalah derajat paling rendah iman. Setelah itu tidak ada derajat yang lebih rendahnya lagi, itu udah paling rendah. Nah, maka dari itu pentingnya amar ma'rufnya di sini. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan di dalam amar ma'ruf nahi mungkarnya ada beberapa ayat yang sebagai dalilnya juga selain hadis tadi. Ayat yang pertama yakni Quran As-Fussilat ayat 33 dari kitab Bayanul Quran, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man aksanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyeru kepada agama Allah dan ia beramal soleh dan berkata aku termasuk orang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwa barang siapa menyeru manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa saja, maka ia berhak mendapat kehormatan berupa berita gembira dan pujian yang seperti disebutkan dalam ayat di atas. Misalnya para nabi ini berdakwah dengan menggunakan mujizat dan lain-lain. Para ulama berdakwah menggunakan dalil dan hujahnya. Para mujahid berdakwah dengan pedangnya dan para muazin berdakwah dengan azannya. Intinya siapapun yang menyeru kepada kebaikan, ia berhak mendapatkan kehormatan itu, baik mengajak kepada amalan-amalan zahir maupun amalan-amalan batin, sebagaimana para ahli tasawuf yang mengajak kepada mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dikutip dari kitab tafsir Khazin. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat
Wa qala innani minal muslimin bermakna bahwa seorang muslim hendaknya bangga dengan keislamannya dan ia yakin bahwa keislamannya itu merupakan kemuliaan baginya, yang menyatakan keislamannya dengan penuh kebanggaan. Ahli tafsir yang lain menafsirkan bahwa dalam setiap kegiatan dakwah dan tabligh selayaknya kita tidak menyombongkan diri, karena menjadi seorang dai kita seharusnya berendah hati dengan menganggap bahwa kita hanyalah seorang muslim biasa seperti muslim lainnya. Mungkin itu saja pada malam hari ini. Beruntung orang yang mendengar, tapi lebih beruntung lagi orang yang mengamalkan dan menyampaikan lagi kepada saudara-saudaranya. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan kekurangan. Astagfirullahaladzim. Dan saya juga mohon maaf kepada seluruh pemirsa semuanya apabila banyak kekurangan di sana sini, karena kita sifatnya semua dalam keadaan taraf belajar. Dan taklim ini saya utamakan, taklim ini sekali lagi buat saya. Sempurnanya majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.